Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Maka dari itu, kita, warga negara Indonesia, perlu memahami lebih dalam mengenai Pancasila. Jadi, tonton videonya sampai akhir dan jangan skip. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya sedang bersama teman saya, yang mana kali ini saya akan mewawancari teman saya mengenai Pancasila. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama adalah bagaimana jika suatu bangsa tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup? Baik, oke. Jika suatu bangsa tidak mempunyai pandangan hidup itu menurut saya bangsa itu tidak akan mempunyai arah, dan setiap orang akan mempunyai ideologi tersendiri-sendiri, maka suatu bangsa itu tidak akan bisa bersatu dan pemerintahan akan begitu sulit untuk mengatur semua bangsa Indonesia itu. Oke, baik. Selanjutnya ya, pertanyaan yang kedua, apa pentingnya belajar Pancasila? Baik, oke, penting sekali ya, karena kan Pancasila itu kan mempunyai 5 sila, di mana salah satu sila tersebut itu ada sebuah toleransi antara agama, sesama suku, dan semua bangsa. Nah, di mana kalau kita tidak belajar Pancasila, kita tuh tidak akan tahu bagaimana cara menghormati, bagaimana cara merespon seseorang untuk saling menghormati dan menghargai. Mungkin seperti itu menurut saya, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya, Ibu. Jadi saya ingin bertanya mengenai Pancasila. Bagaimana pendapat Ibu, kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Oke, ya, saya coba menjawabnya. Kalau menurut saya, kenapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia, itu ada beberapa alasan. Di antaranya karena di dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian di Pancasila juga itu dapat mempersatukan bangsa, ya, di mana di situ di sila ketika disebutkan persatuan Indonesia, itu bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam, dari mulai suku, budaya, keragaman yang sangat beragam, yaitu bisa untuk mempersatukannya. Kemudian di dalam Pancasila ini juga bisa menjadi pedoman dalam membuat aturan dan menjalankan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Di dalam Pancasila juga di situ mengajarkan tentang hidup rukun, adil, saling menghormati. Jadi itulah di antara beberapa alasan mengapa Pancasila bisa atau tepat dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Oh, baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Saya izin bertanya satu lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu apa tindakan Ibu jika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, kalau saya melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, saya usahakan selama saya bisa menegur ya, atau mengingatkan. Ya, mengingatkan, langkah awal saya mengingatkan orang tersebut atau sesuatu tindakan tersebut ya, supaya tidak melenceng dari Pancasila. Yang pertama saya mengingatkan, kalaupun sudah diingatkan kok masih tetap seperti itu, mungkin kita bisa dimusyawarahkan atau dikomunikasikan dengan yang lebih ini lagi ya, misalnya mungkin dari segi atasannya atau gimana seperti itu. Kalau misalnya sudah diingatkan terus kok masih seperti itu, saya hanya bisa berarti sebaiknya yang intinya saya tidak ikut dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat ya. Nama saya Maflaha, saya dari Prodi PAI. Kali ini saya akan mewawancari beberapa siswa tentang Pancasila. Ya, sekarang nama siapa ya? Mbak Ayu ya? Mbak Ayu sama Kaisa. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila, Mbak Tias? Pancasila adalah lambang
negara Indonesia yang harus dipelajari untuk semua manusia, terutama pelajar-pelajar masa kini. Sebutkan sila-sila dari Pancasila. 1. Ketuhanannya Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pelajar, Mbak Ayu, ayo sebutkan. Sila pertama, harus beribadah sesuai jadwal di madrasah. Sudah? Terima kasih ya atas waktunya ya. Semoga kalian menjadi pelajar yang dapat menjalankan sila-sila Pancasila dengan baik. Nama kamu siapa? Raffi dari kelas 5B. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Minti Keteguh. Kalau kamu? Nama saya Malka Syarif Firdaus dari kelas 5B. Saya sekolah di Minti Keteguh. Sebentar mau nanya ya. Apa dampak jika nilai Pancasila tidak diterapkan? Indonesia akan bubar, suku-suku di Indonesia akan berpecah belah, dan Indonesia akan banyak perang. Ya, kamu ya. Menurut kamu sila mana yang sulit diterapkan coba? Sila keempat, karena tidak suka bersih-bersih. Ya, mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Karena Pancasila memiliki kepribadian negara Indonesia untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Ya. Bagaimana peran kamu sebagai pelajar dalam menjaga Pancasila? Ayo. Menghormati teman, menghargai guru, menjaga persatuan dan keadilan. Kamu? Coba. Menerapkan nilai-nilai Pancasila, bersikap adil, dan menjalankan ibadah dengan baik. Ya, terima kasih ya semuanya. Semoga kalian menjadi pelajar yang dapat mengenalkan Pancasila. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna Pancasila menurut Ibu sebagai seorang guru. Makna Pancasila menurut saya sebagai seorang guru adalah kekuatan negara. Maknanya yakni sifat pantang menyerah, kewaspadaan, dan kekuatan bangsa Indonesia ada pada lambang Garuda Pancasila. Seperti kepala burung Garuda yang menghadap ke kanan memiliki arti kebajikan. Bagaimana cara Ibu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa di sekolah? Cara menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa di sekolah, khususnya tingkat Tegal, yakni dengan cara menerapkan sikap sopan dan santun kepada guru dan orang tua, menjaga lingkungan kebersihan, rajin beribadah, berkata jujur, dan mencintai lingkungan. Coba sebutkan salah satu contoh penerapan dari sila ke-1, Ibu. Contoh penerapan Pancasila, sila pertama yakni mencintai Tuhan atau mencintai Allah. Karena pada sila pertama mengandung nilai spiritual, yaitu mencintai Tuhan. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah, ditujukan untuk beribadah. Maka kita harus rajin beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korea, mahasiswa UI Indonesia semester 1. Kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, saya akan mewawancarai salah satu pengasuh pondok pesantren Tahfidz Quran Al-Wayan di Tegal, yakni Bapak Al-Ustadz Fakhruddin SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, tinggal sebentar waktunya. Saya akan berbincang sedikit mengenai Pancasila Ustadz. Yang pertama, apa yang Ustadz ketahui tentang Pancasila Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila bagi saya itu adalah merupakan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia dengan 5 silanya, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini dengan sila-silanya itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 ini dijadikan dasar negara
berurusan, dalam bermasyarakat, dalam bernegara itu harus berdasarkan kepada ideologi kita, yakni Pancasila. Kemudian bagaimana Ustadz dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di dunia pesantren Ustadz? Baik, ini juga menjadi PR kita bersama, dan saya kira untuk Pancasila diterapkan di dunia pesantren itu adalah sangat kental sekali. Artinya dunia pesantren itu sangat kental dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu sendiri itu juga merupakan cerminan dari nilai-nilai Al-Quran. Apalagi di pesantren kita, alhamdulillah, seperti pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu diterapkan, direalisasikan pada kegiatan kita sehari-hari, mulai dari kegiatan sholat 5 waktu, kegiatan sholat tahajud, kegiatan membaca Al-Quran, puasa dan lain sebagainya. Itu adalah cerminan bahwa mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi cerminan daripada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemudian di pesantren itu juga dalam beberapa kegiatan seperti organisasi, mereka ada yang namanya pemimpin, ada yang dipimpin, mereka siap memimpin dan mereka siap dipimpin. Maka ada juga antara mereka itu sebelum ada kegiatan itu ada yang namanya diskusi, musyawarah dan sebagainya. Itu juga menjadi cerminan daripada sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian juga pesantren itu terdiri dari santri-santri yang datang dari berbagai daerah, bahkan juga terkadang juga dari berbagai suku. Oleh karenanya ketika mereka bercampur di sebuah pesantren ini khususnya, mereka menyatu menjadi satu. Mereka ideologi mereka itu tetap Pancasila. Jadi kedaerahan mereka itu menjadi lebur di sini, dan itulah persatuan Indonesia. Kemudian juga dalam seorang kiai, seorang pengasuh kepada anak-anaknya itu mereka tetap diberikan porsi yang sama. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Ustaz, satu lagi Ustaz, apakah masyarakat Indonesia itu masih menjaga nilai-nilai Pancasila Ustaz? Baik, saya kira untuk yang ini kita harus melihat keadaannya sekarang, bahwa memang sebetulnya potensial kita itu untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, tetapi menjadi tantangan kita sekarang itu adalah ketika ada pesta-pesta demokrasi, perbedaan politik itu seringkali menjadi menjadi meretakkan persatuan kita, sehingga kemudian itu ada ada beda politik, hanya terjadi perpecahan. Terus kemudian juga menjadi tantangan kita lagi adalah bahwa justru di orang-orang di atas yang mestinya menjadi contoh buat kita itu ternyata malah mereka itu menjadi ada hukum yang kemudian tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, dan itu yang harus menjadi tantangan kita bersama. Tapi tentu kita berharap bahwa potensi untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila di Indonesia itu masih besar, saya kira itu. Amin. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Demikianlah wawancara saya dengan salah satu tokoh masyarakat dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidz Ar-Royan Tegal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.